Apa kabar Sobat Leo? Kita berjumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membuat drop-down list di Microsoft Excel. Sangat mudah untuk membuatnya. Yuk, langsung saja kita praktekkan. Drop-down list biasanya digunakan untuk meringankan pekerjaan input. Mari kita lihat pada tabel berikut. Kita akan menambahkan drop-down list pada kolom nama divisi. Sobat Leo bisa mencarinya di menu data, data validation, lalu pada setting, allow, kita ganti any value menjadi list. Selanjutnya untuk source, Sobat Leo bisa mengetikkan nama divisinya. Beri tanda pemisah titik koma atau koma, sesuaikan settingan pada komputer Anda. Jika sudah, klik OK. Kita lihat pada sel D6, pada sisi sebelah kanan sel, muncul tanda panah. Ini merupakan drop-down list yang sudah kita input tadi. Coba kita pilih keuangan untuk pekerjaan pengajuan kredit. Sobat Leo, untuk drop-down list kita bisa sedikit memberikan keterangan. Kita bisa kembali pada data validation. Di sini ada input message. Anda bisa menambahkan informasi tambahan atas drop-down list yang telah kita buat. Semisal saya ketikkan di sini, dan pesannya lalu klik OK. Maka Anda akan menemukan ada informasi tambahan atas drop-down list tersebut. Berikutnya kita akan menambahkan drop-down list pada kolom status. Lakukan hal yang sama. Data validation, setting, allow, berubah menjadi list. Untuk source, saya langsung memilih data yang sudah saya miliki. Klik panah ini, lalu OK. Untuk sel yang telah diberikan drop-down list, ini masih bisa dimungkinkan untuk kita ubah. Saya contohkan di sini, saya ketikkan sales. Tapi Sobat Leo akan menerima sebuah peringatan bahwa nilai tersebut tidak sesuai dengan list yang ada. Saya akan jelaskan kepada Sobat Leo bagaimana cara merubah bahasa atau settingan pada tanda peringatan ini. Kita close dulu. Kita kembali ke data validation. Di sini ada error alert. Kita bisa merubah stylenya berupa stop, peringatan berhenti, atau hanya sekedar peringatan, warning, atau sebuah informasi. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kali ini saya akan tetap menggunakan stop. Untuk judulnya,
Saya beri keterangan dengan pesan klik OK. Coba saya ubah kembali nama divisinya dan formatnya sesuai dengan yang telah kita buat. Di sini ada typo. Saya kembali ke data validation. Oke, sudah cocok. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy dua settingan drop-down list ini ke sel yang lain dengan cara kita blok sel D dan E. Yang pertama, kita bisa klik kotak hijau ini, lalu kita drop and drag ke area bawah, lepas. Namun kita bisa lihat sel lain telah terisi dengan duplikat dari contoh sel yang di atas. Jika Sobat Leo ingin selnya tetap kosong, lakukan cara yang kedua. Sobat Leo bisa tekan CTRL-C untuk copy, lalu blok di area yang akan ditempelkan, klik kanan, pilih paste spesial, lalu validation, dan OK. Coba Leo bisa lihat di sini formatnya sudah tercopy, tapi dengan kondisi selnya tetap masih kosong. Baik, saya akan coba untuk update datanya. Sobat Leo, drop-down list sudah kita buat. Namun kita masih memiliki satu pertanyaan, bagaimana jika terjadi perubahan pada list yang ada? Saya contohkan, jika sel D6, listnya saya rubah menjadi seperti ini hanya akan berdampak pada sel D6 saja. Namun jika kita ingin diaplikasikan ke seluruh kolom divisi, kita tinggal centang pada apply this change. Sobat Leo bisa lihat, jika saya tidak centang, hanya akan diterapkan pada sel D6. Tapi jika saya centang, di sini akan diterapkan pada seluruh sel yang memiliki format yang sama. Coba kita klik OK. Sobat Leo akan lihat di sini listnya hanya sampai divisi pajak. Seperti itu. Saya kembalikan ke kondisi sebelumnya. Saya undo. Klik CTRL Z. Maka posisi listnya akan kembali sebelum ada perubahan tadi. Baik Sobat Leo, kita sudah mengetahui dasar dari drop-down list. Saya akan jelaskan level berikutnya. Pada beberapa kasus, kita akan menemukan drop-down list yang bersifat lebih dinamis, di mana data yang kita buat bisa saja berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bisa saya contohkan pada tabel berikut. Di sini ada daftar jenis pekerjaan dan nama divisi, nama petugas, serta status. Kita akan mencoba mengisi kolom nama petugas dan statusnya dengan drop-down list seperti cara yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Oke Sobat Leo, kita ketahui untuk pilihan status pekerjaan mungkin tidak akan banyak berubah, namun bagaimana dengan nama petugas? Jika daftarnya secara berkala bisa berubah, ada nama baru yang masuk atau bisa jadi beberapa nama akan keluar dari daftar. Saya contohkan Rudi Wahyudi baru masuk daftar, namun jika kita lihat ke dalam list, secara otomatis tidak muncul. Di sini saya akan menunjukkan cara merubah drop-down list tersebut menjadi lebih dinamis. Langkah pertama, coba Liu kembali ke daftar nama petugas, lalu rubah daftar nama petugas ini menjadi tabel. Coba Liu bisa ke menu Insert, klik tabel, atau kita akan menggunakan shortcut keyboard, kita tekan CTRL-T, klik header, lalu OK, kita rubah tabel stylenya. Selanjutnya, coba blok nama petugasnya, rubah nama tabelnya menjadi nama petugas tanpa spasi, kita enter. Setelah itu kita kembali ke tabel utama dan kita perlu setting ulang drop-down listnya. Kita ke menu data validation, kita rubah format lama menjadi nama petugas, pastikan sama dengan nama tabel tadi, lalu klik OK. Kita cek, di sini nama Rudi Wahyudi sudah muncul. Coba saya kembali ke nama daftar. Namun bagaimana jika beberapa dari nama petugas ini kita hapus? Kita del, kita kembali ke tabel utama. Di sini Sobat Leo akan melihat ruang kosong dari nama yang telah kita hapus tadi. Kita tidak inginkan seperti itu, kita kembali ke daftar. Dan jika kita ingin menghilangkan ruang kosong tadi, kita harus mengatur luasan tabel nama petugas ini. Di sini saya akan memberikan cara yang lebih praktis, yaitu dengan menggunakan fungsi offset. Pertama, kita harus merubah format tabel ini menjadi normal. Kita ke menu tabel design, convert to range. Yes. Saya akan ketikkan rumus offset sama dengan offset kurung buka. Reference adalah area nama petugasnya. Kita blok. Untuk row dan kolom kita kosongkan, titik koma. Untuk height, saya akan menambahkan fungsi konta untuk menghitung jumlah area yang akan kita gunakan, kurung buka. Lalu value-nya kita blok dari F6 sampai agak ke bawah. Kita tutup kurung, enter. Maksud dari rumus konta ini adalah rumus ini akan menghitung ruang yang terisi, sedangkan yang tidak terisi tidak akan ditampilkan di area ini. Saya akan menambahkan nama. Kita bisa lihat saat sel ini berisi nama, maka pada area yang mengandung formula konta tadi akan terisi nama baru. Dari sini kita akan menuju tabel utama. Kita akan mengedit ulang data validation.
hapus nama petugas, kita masukkan formula offset, kurung buka, klik area nama petugas, titik koma 3 kali, lalu masukkan formula konta, kurung buka, klik area nama petugas agak lebih luas, tutup kurung 2 kali, lalu oke. Coba kita lihat listnya. Sekarang Sobat Leo sudah memiliki drop-down list yang lebih dinamis. Menurut Sobat Leo, cara mana yang lebih Anda sukai? Anda bisa beritahu saya di kolom komentar.